البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisul khamis wa sab'un ba'da sittimi'ah 675. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bala a'rabiyyun fil masjid. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan ada orang Badui yang kencing di masjid. Faqaman nasu ilaih liyaqa'u fih. Lalu orang-orang bangkit menuju ke si Badui itu untuk memukuli dia, yaqa'u fih, yaitu untuk memukul dia. Yang lain mengatakan apa? Untuk menahan dia dan menghentikan kencingnya dia. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'uh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia. Wa ariqu ala baulihi sajlan min ma. Ya, tuangkan kepada kencingnya itu, siramkan kepada kencingnya itu satu baldi air, gayung atau baldi atau apa yang istilah-istilah di sini, gayung kan? Gitu-gitu tuh ya, gayung. Iya. Au zanuban min ma, atau satu baldi, ya kalau sekarang sesuai baldi, zanub, baldi atau apa, ember kalau orang Indonesia bilang. Fa innama bu'istum muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Kalian itu hanyalah diutuskan oleh Allah sebagai pemberi kemudahan. Kalian tidak diutuskan untuk menimbulkan kesulitan. Rawahul Bukhari. Kata Imam An-Nawawi, as-sajlu bi fathis sinil muhmalah, yaitu apa? Memang dia sin tanpa titik dan dia di fathah. Wa iskanil jim, jimnya disukun. Wahia ad-dalbul mumtali'atu ma'an, yaitu baldi atau ember yang penuh dengan air. Wa kadzalika zanub, demikian pula zanub, sama intinya. Baik. Lalu yang betul pakai baldi atau pakai gayung, jadi diperkirakan yang sampai apa? Menyebabkan kencing itu sudah hilang. Sudah apa? Sudah kalah dengan air istilahnya. Tayyib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Tayyib. Kalau riwayat Anas bin Malik ini ada dalam Bukhari dan Muslim. Adapun kalau Abi Hurairah ini hanya dalam Bukhari. Dan juga ini termasuk sulasiatnya Imam Ahmad. Sanadnya sangat senang, sangat mudah. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya mengatakan apa? Haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Anas bin Malik. Ini sanadnya senang, mudah itu. Lalu isinya ini, ja'a arabiyyun fabala fil masjid, dan seterusnya. Ya, kalau sebagian orang-orang jamaah tabligh mengatakan kalian salafi, katanya ahlu sunnah, coba sunnah Nabi apa yang sanadnya kalian hafal. Kadang kita dijebak macam itu. Mereka sendiri belum tentu hafal, tapi apa? Terkadang kita dipermainkan dengan itu. Alhamdulillah kita katakan alhamdulillah kami hafal. Paling tidak apa? Ada sanad yang pendek, dan ini sanadnya sahih dan bersambung. Imam Ahmad meriwayatkan hadis tentang kencingnya Badui ini. Dari apa? Yahya bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id dari Anas. Yahya bin Sa'id Al-Qattan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari dari Anas bin Malik. Tayyib. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang Badui ini, dan istilah Badui A'rabi ini umum. Boleh jadi Badui Arab, boleh jadi yaitu Badui dari non-Arab, yaitu apa? Orang Ajam. Karena istilah A'rab itu maksudnya adalah orang yang ta'arrub, yaitu yang menjauh dari perkotaan, yaitu orang-orang kampung pedalaman. Maka boleh jadi memang dia orang Arab, tapi apa? Boleh jadi juga dia orang barbar. Barbar yaitu apa? Menjauh dari perkotaan di Aljazair dan sekelilingnya, istilahnya barbar, barbarian. Dan juga apa? Ada juga orang-orang Badui yang di negara yang jauh yang lain-lain. Istilahnya juga apa? A'rab. Tayyib. Disebutkan dalam riwayat yang lain dia datang dengan menaiki ontanya kalau tak salah.
Lalu apa? Dia turun, lalu dia menambatkan ontanya di masjid. Ini pun salah juga, gimana masjid menjadi tempat tambatan onta di luar lah. Tapi namanya Badui, dia belum tahu adab-adab untuk di dalam masjid. Lalu dia ingin menemui Rasulullah, dia ingin belajar, cuma dia belum tahu caranya. Maka ketika dia masuk, tahu-tahu dia merasa ingin kencing. Ya sudah, dia pergi ke salah satu sudut masjid, nahiyah min nawahil masjid, salah satu sisi masjid. Lalu apa? Dia kencing di situ. Maka orang mengatakan, mah, hentikan. Lalu banyak orang mau berdiri untuk menangkap orang itu. Tayyib. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda seperti yang disebutkan di sini. Tayyib. Nah, kemudian apa? Setelah itu Rasulullah SAW memanggil dia, mengatakan, Inna hadhil masajid la yasluhu fiha syai'un min hadhil abwal, min hadhil qadurat. Sesungguhnya masjid ini tidak layak di dalamnya itu ada sedikit saja dari kotoran-kotoran. Innama hiya lisholati wa dzikrillahi wa qiraatil Qur'an. Masjid itu adalah untuk sholat, untuk zikir kepada Allah dan untuk membaca Al-Qur'an. Lalu orang itu apa? Setelah itu dia keluar, dia mengatakan Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad, jangan engkau rahmati orang lain. Namanya Badui, tak tahu kebenaran. Lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabat, Atarawna adalluhu wa amhimaruh. Berarti apa? Yang rajih adalah keledai. Apakah kalian melihat siapa yang lebih sesat, dia atau keledainya? Kenapa? Laqad hajjara wasi'an. Orang ini membatasi sesuatu yang luas. Rahmat Allah meliputi langit dan bumi, tapi dia karena kejahilannya hanya mendoakan rahmat untuk dia dan Muhammad. Tapi kenapa itu sampai terjadi? Karena orang ini sangat terkesan dengan belas kasihannya Nabi Muhammad SAW. Tidak mencaci maki, tidak menghardik, tidak seperti apa? Para sahabat yang waktu itu langsung bersikap kasar kepada dia. Maka dari sini tahulah kita bahwasanya yang namanya dakwah dengan kelembutan itulah yang menjadi asalnya. Dan itulah yang dicontohkan Nabi. Akhlak itu sangat penting. Jelas manhaj yang kuat itu wajib. Akidah yang kuat, yang kukuh itu wajib, tetapi jangan meremehkan masalah akhlak. Tayyib. Nabi mewajibkan itu dan mewajibkan yang ini, semuanya adalah wajib. Wajib sesuai dengan kadarnya. Jelas yang namanya akidah itu nomor 1, tauhid nomor 1, akhlak itu tidak sampai seberat itu, tetapi tetap saja sebagaimana itu wajib, ini juga wajib. Sesuai dengan kadar masing-masing. Makanya di sini Rasulullah SAW mendidik orang tersebut walaupun jelas salahnya, jelas batilnya, bahkan kalau niatnya menghina masjid ini jadi kafir. Tapi Nabi tahu orang ini jahil, dia tak paham. Maka dididik dengan lembut, dengan halus dan sebagainya. Dan dari sini kita mendapatkan faedah bahwasanya al-jahlu madhannatul khata'. Kejahilan itu menjadi tempat munculnya kesalahan-kesalahan. Makanya kita diwajibkan belajar agar tidak terus-menerus jatuh ke dalam kesalahan. Wajib belajar. Nah, orang Yahudi, orang Badui ini niatnya baik, dia ingin belajar, cuma dia tak tahu, sehingga apa? Melakukan kesalahan-kesalahan tadi. Lalu para sahabat ini mereka tidak dihukumi dosa oleh Rasulullah karena beliau tahu mereka cemburu untuk Allah dan Rasulnya, cemburu untuk syiar Allah yaitu masjid. Mereka menghardik orang Yahudi, orang Badui tadi. Nabi tidak sampai kemudian balik mencaci para sahabat, kalian kasar, kalian kejam, tidak demikian. Cuma apa? Nabi lihat mereka salah ijtihad. Maka Nabi sekitar melarang mereka dengan larangan yang lembut, biarkan dia dan seterusnya. Tidak kemudian balik mencaci para sahabat. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan, biarkan dia. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, larangan Nabi ini di dalamnya ada hikmah yang besar, yaitu tatkala orang Badui tadi itu sudah masuk kepada suatu perkara yang akan menimbulkan bahaya kalau diputuskan, maka Nabi melarang sahabat untuk memutuskan kencing orang itu. Kenapa? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar, kalau kencingnya ditahan, yaitu dia sudah terlanjur kencing lalu dipaksa ditahan karena dipukuli mungkin atau ditakut-takuti, maka ini akan membuat perutnya sakit, akan membuat buah pinggangnya sakit.
maka ini akan merusak badan dia. Ini menunjukkan Nabi SAW tahu masalah prinsip-prinsip kesehatan. Maka para ulama juga sangat dianjurkan untuk tahu masalah prinsip-prinsip kesehatan. Rasulullah jelas tibun nabawi itu betul-betul puncaknya, asalnya adalah dari beliau dengan taufik dari Allah. Demikian pula Ibnul Mubarak disebutkan dalam biografi beliau di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, ketika ada sebagian muhaddisin sakit, beliau langsung mengatakan, ambil bawang putih, kemudian lakukan ini. Langsung mereka mengatakan, Masya Allah, bila Anda belajar kedokteran. Tapi memang Ibnul Mubarak belajar berbagai ilmu. Demikian pula Aisyah yang juga melakukan yang seperti itu. Di samping belajar ilmu agama, dia juga belajar prinsip-prinsip kedokteran. Ibnul Qayyim, jangan tanya kalau Ibnul Qayyim, memang beliau adalah tabib juga. Syekh Yahya, beliau rajin membuka kitab-kitab kedokteran, sering di dalam mensyarah hadis atau menafsirkan ayat, beliau juga membicarakan, menukilkan ucapan dokter-dokter Arab, begini, prinsip begini, dan seterusnya. Memang ini adalah sesuatu yang bagus untuk dipelajari. Sebagaimana kita berusaha membantu untuk menjadi dokter dari sisi kerohanian, bagus juga kita membantu untuk menjadi dokter dari sisi fisikal sesuai kemampuan. Tapi tak boleh memaksakan diri, tidak tahu lalu menjadi sok tahu dalam kedokteran. Ini bahaya, malah merusak nanti. Tapi semampunya. Intinya adalah kedokteran itu penting, sangat membantu untuk berdakwah. Dan dari sisi yang lain, hikmahnya kata Ibnu Hajar, kalau orang itu segera ditolak-tolak untuk keluar dari masjid sementara kencingnya belum selesai, ini justru menyebabkan masjid lebih banyak ternajisi. Tadi hanya kencing di satu tempat, tapi kalau dia ditolak-tolak, jadi panjang tempatnya itu nanti. Bekas yang terkena air kencing jadi panjang, jadi aliran. Maka ini adalah hikmah untuk dijadikan agar kencingnya terbatasi di situ saja, terbantot di satu tempat saja. Dan dari sini kita mendapatkan faedah pentingnya untuk an-nadhar ila awatibil umur, memeriksa atau memperhatikan kesudahan dari perkara-perkara. Jangan hanya melihat apa yang di depan mata, tapi perhatikan kalau ini dilakukan nanti akibatnya apa, nanti efeknya apa, nanti kesudahannya seperti apa. Perlu istilahnya kata Syekh ya, bu'dun nadhar, yaitu jauhnya sudut pandang. Jangan hanya melihat yang penting kita nahi mungkar, tak. Lihat kalau engkau nahi mungkar dalam situasi seperti ini, nanti efeknya apa. Nah, itu sangat dibahas, sangat diperhatikan oleh para ulama di dalam syarah-syarah mereka. Nahi mungkar penting, demikian pula kecemburuan terhadap agama itu penting, tapi perhatikan efek-efeknya dan seterusnya. Karena agama ini memang dibangun di atas yaitu izalatul mafsadah wa taqliliha wa jalbil manfaah wa taksiriha, menghilangkan kerusakan atau meminimalkan kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan dan memperbanyak kemaslahatan. Jadi tujuan agama ini adalah untuk kebaikan. Maka dalam melaksanakan syariat, dalam menerapkan dalil, kita perlu memperhatikan nanti efeknya seperti apa, hasilnya seperti apa. Maka dari sini pentingnya kita untuk selalu berhubungan dengan para ulama, meminta nasihat mereka, melihat bimbingan mereka, karena mereka lebih banyak ilmu dan pengalamannya. Kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda, wa ariqu ala baulihi sajlan min ma. Bukan karena kita melihat demi kemaslahatan kemudian kita membiarkan kemungkaran, bukan membiarkan kemungkaran, tetapi tunggu dulu sampai situasinya tepat. Selesai dia kencing, memang kencingnya sudah selesai, tidak lagi menetes kemana-mana nantinya, maka sekarang tiba waktunya untuk kenajisan itu dibuang. Dengan cara dihilangkan dengan air. Karena memang masjid itu wajib untuk dijaga dari kesucian, dijaga dari kenajisan dan dijaga kesuciannya. Sebagaimana pelaksanaan dari firman Allah Ta'ala, "Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud." Sucikan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang iktikaf dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Yaitu Masjidil Haram. Nah, sebagaimana Masjidil Haram demikian, seluruh masjid di muka bumi juga wajib dijaga kesuciannya.
Dan dari hadis ini para ulama mengambil faidah fiqhiyah, yaitu apa? Salah satu syarat sahnya sholat adalah sucinya tempat. Kita tahu untuk masalah sholat ada 3 kesucian yang dipersyaratkan: sucinya badan, sucinya pakaian, dan sucinya tempat. Di antara dalilnya adalah ini. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa innama bu'ithtum muyassirin. Kalian ini hanyalah diutuskan untuk mendatangkan kemudahan. Baik. Pertanyaannya adalah, bukankah yang diutuskan kepada umat ini adalah Nabi Muhammad SAW? Itu betul. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, memang yang diutuskan adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi maqamus sahabat adalah maqamut tabligh. Posisi sahabat adalah penyampai dari Rasulullah SAW. Rasulullah telah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan syariat dariku walaupun hanya 1 ayat. Jadi orang yang sudah tahu kebenaran diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang yang belum tahu. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Falyuballighis syahidu minkumul ghaib." Hendaknya orang yang hadir dari kalian menyampaikan pada orang yang tidak hadir. Nah, makanya di sini Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kalian ini juga diutuskan oleh Allah untuk apa? Menyampaikan syariat Nabi kalian. Diutuskan sebagai apa? Muyassirin, sebagai yang mendatangkan kemudahan. Sebagaimana dalam hadis Abi Burdah dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah mengatakan kepada Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal, yassira wala tu'assira. Datangkan kemudahan, jangan kalian mendatangkan kesulitan. Basyira wala tunaffira. Berikan kabar gembira kepada umat, jangan membuat mereka lari. Wa tatawa'a wala tahtalifa. Hendaknya kalian saling menyepakati dan jangan kalian saling berselisih. Antar para dai jangan saling berselisih. Semuanya berusaha mencari kata kesepakatan. Intinya adalah apa? Ibnu Hajar dalam mensyarah hadis yang di hadapan kita ini, beliau menyebutkan hadis Abi Musa tadi. Memang mereka diutuskan oleh Rasulullah untuk mendatangkan kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan. Walam tub'atsu muyassirin, mu'assirin. Kalian tidak diutuskan untuk mendatangkan kesulitan. Dari sini kita mendapatkan kaidah dalam usul fikih, apa itu? Ad-dinu yusrun. Agama ini adalah mudah. Sebagaimana sabda Rasulullah, innama bu'istu bil hanifiyati samhah. Saya diutuskan membawa agama hanifiyah, agama tauhid yang lapang. Lapang bukan berarti membiarkan patung-patung, membiarkan kesyirikan, tapi apa? Tetap mencegah kemungkaran, mencegah kesyirikan, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kalau kita mampu untuk apa? Menghilangkan kepala patung, alhamdulillah. Tak perlu dengan cara apa? Meletupkan seisi rumah, nah, itu malah merusak namanya. Tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang meminimalkan kerusakan. Baik. Berarti juga dari hadis ini kita mendapatkan kaidah apa itu? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan pemudahan. Nah, dipermudah di sini. Memang apa? Diharamkan untuk kencing di masjid. Tetapi ketika orang sudah terlanjur kencing, maka jangan kalian kemudian menolak-nolak dia. Biarkan selesai dulu baru diajari dan kencingnya itu dibersihkan dan sebagainya. Nah, berarti apa? Ilmu tersampaikan dengan cara yang mudah, dengan cara yang baik, akhirnya orangnya tersentuh. Seperti yang disebutkan dalam si Badui ini, dia dengan fitrahnya jelas dia akan tersentuh dengan dakwah yang halus, yang lembut, dan dia akan lari dari apa? Dakwah yang kasar dan keras. Makanya Syekhul Islam di dalam kitab beliau At-Tufah Al-Iraqiyah, beliau mengatakan innal quluba majbulatun ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Hati itu tercetak untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat buruk kepadanya. Dari sini kita tahu pentingnya masalah akhlak di dalam dakwah. Baik, tanpa kemudian kita mengorbankan kebenaran. Bukan mengorbankan kebenaran, tapi apa? Semuanya diletakkan pada tempatnya. Ilahuna wallahu a'lam.